Seorang tersangka pencabulan bernama Jasman, berusia 42, mengaku telah melakukan aksi pencabulan terhadap anak tirinya sendiri. Hal itu ia akui saat dimintai keterangan di Mapolsek Palas, Lampung Selatan, Kamis 15 Juni 2023. Korban merupakan seorang anak berusia 16 tahun. Sebut saja Bunga. Ia telah dicabuli oleh ayah tirinya sebanyak 4 kali di 2 lokasi yang berbeda, yaitu dikontrakan sebanyak 2 kali dan di rumah pribadi sebanyak 2 kali sebelum ia berangkat bekerja. Berdasarkan pengakuan pelaku, ia mengaku hilaf melakukan aksi tersebut kepada anak tirinya. Saat ditanya mengenai motivasi pelaku melakukan perbuatannya tersebut, ia menyebut karena hilaf dan mengaku tidak sadar. Kapolsek Palas, AKP Andi Unara menerangkan, pelaku menikah dengan ibu korban sekitar 7 tahun lamanya. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kapolsek Palas, pelaku sedang ditinggal bekerja oleh istrinya ke Jakarta sebagai asisten rumah tangga. Sehingga yang tinggal di rumahnya hanya ayah tiri, korban dan adiknya laki-laki yang masih berumur 7 tahun. Pada saat kejadian, korban sempat berteriak, lalu pelaku menegaskan kepada Bunga untuk tutup mulut atas kejadian itu kepada ibunya. Setelah itu, korban berhasil menendang perut pelaku hingga terjatuh dan korban berhasil melarikan diri melalui jendela kamar yang terbuka. Pasca kejadian, korban mengalami trauma dan putus asa. Bahkan merasa takut jika bertemu dengan pelaku yang tinggal serumah. Kemudian korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibunya. Selanjutnya ibu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Palas. Usai menerima laporan itu, unit Reskrim Polsek Palas bergegas memeriksa para saksi dan mengumpulkan alat bukti kejadian. Akhirnya tekap 308 presisi Polsek Palas yang dipimpin langsung oleh Kapolsek, melakukan penangkapan terhadap pelaku di kediamannya. Jasman berhasil dibekuk petugas pada hari Minggu 11 Juni 2023, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, saat ia sedang berada di kediamannya di Kecamatan Palas. Kapolsek menambahkan, dalam keterangan pelaku bahwa perbuatan itu baru dilakukan hanya sekali. Akibat perbuatan pelaku, tersangka dikenakan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak. Ia terancam hukuman penjara selama maksimal 15 tahun dan denda miliaran rupiah. Di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Itu di rumah sendiri. Berapa kali di rumah sendiri? 2 kali. Yakin 2 kali? Ya. Berontak dia? Sempat. Enggak berontak tapi dia cuma nendang pelan aja Pak. Dia terus lari? Enggak Pak. Enggak ada lari enggak. Cuma towel gitu aja. Kenapa kamu mau kayak gitu, nafsu? Pas berbuat itu dalam keadaan sadar atau pengaruh minuman keras? Sadar itu Pak. Sadar ya. Kerjaan kamu apa? Serkel kayu. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah kita beberapa hari ini kita telah menangani kasus kekerasan seksual dalam anak itu. Ini pelakunya inisial J dan yang dilakukan sebagai korban ini adalah anak tirinya. Dari pengakuan pelaku ini seperti apa? Motifnya apa? Pengakuannya pelaku. Jadi kebetulan dia ini ditinggal sama ibunya. Jadi istrinya ini bekerja di Jakarta sebagai IRT, gitu. Sehingga sering ditinggal. Ya, yang tinggal di rumah itu hanya bapak ibunya ini sama 2 beranak. Pertama itu anak yang korban perempuan, adiknya yang laki-laki ya masih berumur 7 tahun. Pengakuan pelaku sendiri berapa kali? Sementara hasil pemeriksaan kita, dia baru ngakuin 1 kali ya. Tapi kalau pengakuan korban sudah beberapa kali sebelumnya ada indikasi, tapi memang gagal terus. Gagal. Jadi alhamdulillah termasuk yang terakhir ini gagal untuk disetujui, tapi namun sudah dilakukan ya, pencabulannya sudah masuk. Sementara kita kenakan di Undang-Undang Pasal 82 ya, Undang-Undang Nomor
nomor 17 tahun 2016. Perubahan kedua Undang-Undang 12 tahun 2012 terhadap kekerasan seksual anak, perlindungan anak. Korban berapa umurnya? Lebih kurang korban di bawah 16 tahun. Untuk ancaman pasal pidana penjaranya? Sementara ancaman maksimal itu 15 tahun penjara dan denda 5 miliar. Dari Lampung Selatan, Teguh Handika, Kupas TV, melaporkan.